Salam Somasa, hari ini kita akan masuk dalam sermon Masapot ya untuk bahan ambilan bahan khotbah tanggal 8 September, tanggal 8 tanggal 1 September. Ya, mohon maaf tanggal 1 September diambil dari kitab Ulangan 4 ayat 1 sampai 2 dan ayat 6 sampai dengan ayat 9 dengan tema berlandaskan pada firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa yang akan dibawakan oleh Pendeta Rim Glory Pasa Saragi. Kami persilakan, Pak. Baik, sobat masa podcast kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami hendak berdiskusi, kami hendak berbicara dan juga merenungkan firman Tuhan untuk minggu tanggal 1 September 2024. Engkau yang mengajari kami, dan biarlah kiranya setiap perbincangan kami dan juga setiap pembahasan kami tentang firman-Mu semakin memberikan pemahaman yang lebih luar biasa kepada sobat-sobat Masa Podcast yang mendengarkan. Begitu juga untuk jemaat-Mu yang mendengarkan sermon ini. Tuhan yang menyertai kami serahkan sermon kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga Pendeta Rolandi dan juga hamba yang akan memberikan pemaparan supaya kiranya semuanya jelas seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, terima kasih buat Pendeta Rim. Saya akan membacakan nats kita pada hari ini, Ulangan 4 ayat 1 dan 2 dan ayat 6 sampai dengan ayat 9. Demikianlah firman Tuhan dalam terjemahan baru 2. Nasihat untuk memelihara hukum Allah. Sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan jangan kamu menguranginya, melainkan berpeganglah pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ayat 6. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi hikmatmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Bila mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai ilah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita berseru kepadanya. Bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah senantiasa, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah semuanya itu kepada anak cucumu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Somasa, hari ini kita mendapatkan tema yang diberikan oleh GKPS berlandaskan pada firman Tuhan. Tetapi sebelum kita masuk kepada penafsiran ataupun aplikasi yang lebih baik lagi, maka mari kita mendahului dengan melihat apa yang menjadi latar belakang daripada penulisan kitab Ulangan secara khusus dalam Ulangan 4 ayat 1, 2, dan 6 sampai 9. Mungkin kami persilakan dari Pendeta Rim. Oke, baik. Terima kasih Bang Pendeta Rondi. Jadi kalau kita melihat ini kan kitab Ulangan ini sebenarnya sebuah repetisi ya. Artinya mengulang kembali dan ada sebuah penekanan-penekanan kalau latar belakangnya ini berbicara tentang bangsa Israel yang akan masuk ke tanah Kanaan. Tapi dengan catatan Musa di sini sudah tahu ya bahwasanya dia tidak akan pernah sampai ke tanah Kanaan karena itu sudah dikatakan oleh Tuhan. Dan benar dia juga sedang dalam pengkaderan kepada Joshua. Tapi kalau kita lihat Bang, latar belakangnya mungkin ada beberapa hal, 3 atau 4 ya, yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dari kata maka sekarang itu dalam bahasa Ibrani itu ada namanya hahukim dalam bahasa Ibrani. Jadi ini berbicara tentang penegasan ataupun satu perintah yang sudah ditetapkan. Jadi Musa di sini kan berbicara tentang
dengarlah ketetapan. Berarti udah ada ketetapan yang harus mereka lanjutkan, gitu ya. Jadi kalau bicara tentang latar belakang mungkin ada tiga bagian besarnya. Yang pertama itu Tuhan Allah dan perintahnya itu harus dikenal dari generasi ke generasi. Karena setelah 40 tahun berjalan ini sudah masuk ke generasi kedua, gitu kan. Jadi mungkin mereka orang-orang yang nggak melihat tulah 10 tulah dan juga keajaiban-keajaiban yang dibuat oleh Tuhan. Jadi ini harus terus menerus. Nah, nanti akan terakhir kita akan bicara juga di ayat 9 terakhir itu ya. Dan kemudian mereka harus paham bahwasanya Allah lah yang membebaskan mereka dari perbudakan selama berapa ratus tahun di Mesir dan juga menemani mereka dalam 40 tahun perjalanan di padang gurun. Dan kemudian kedua, latar belakang Bang, orang Israel itu adalah yang akan masuk Kanaan, kebanyakan generasi kedua tadi, karena generasi pertama itu tadi udah banyak meninggal, jadi perlu pengulangan kembali gitu kan, penetapan kembali. Jadi sama seperti kayak kita harus terus di renew, tapi harus dipahami apa hal-hal yang penting yang sebenarnya yang Tuhan inginkan untuk dilakukan oleh bangsa Israel. Dan yang ketiga, Musa memang harus mempersiapkan bangsa Israel ya ketika masuk ke tanah Kanaan. Jangan lagi seperti mereka sebelum mereka akhirnya dibuang ke Mesir gitu. Jangan terjadi pengulangan yang sama ketika mereka meninggalkan Tuhan dan meninggalkan ketetapan-ketetapannya. Jadi ayat-ayat ini sebenarnya dari ayat 1 sampai ke ayat 20 itu Bang, itu berbicara tentang ketetapan dan juga penegasan oleh Musa kepada bangsa Israel tentang bagaimana perbuatan Tuhan. Begitu Bang untuk latar belakangnya. Mungkin Bang Randi bisa nambahin juga. Ya, terima kasih buat Pendeta Rim ya. Jadi memang perjalanan sejarah bangsa ini memperlihatkan tentang ya saya boleh kita baca tadi bagaimana Tuhan memperlihatkan kedekatannya secara emosional juga kepada bangsa Israel ini dan memang juga bangsa ini diperlihatkan sebagai bangsa yang bukan didikte ya, tetapi memang diaturkan oleh Tuhan untuk sedemikian detailnya melakukan, menghidupi apa yang harus mereka lakoni sebagai sebuah bangsa yang dituntun oleh Tuhan. Jadi memang sejarah yang membuktikan kalau bangsa ini ya sudah keluar dari penjajahan Mesir, sudah keluar dari padang gurun tadi, ya maka mereka harus mengerti tentang perjalanan itu selanjutnya juga harus bersama dengan Tuhan. Ya, saya setuju tadi yang disebutkan oleh Pendeta Rim, kalau memang generasi yang dulu dijajah di Mesir sudah tidak ada lagi, generasi yang berada dalam perjalanan itu juga sudah tinggal beberapa orang saja, ya tidak lebih dari hitungan jari, sehingga generasi berikutnya harus pakem juga tentang beberapa hal yang disebutkan oleh Tuhan kepada Musa ataupun kepada nenek moyang mereka. Sehingga dalam konteks sejarah memang akhirnya ulangan ini menjadi sebuah hukum yang aturan yang disampaikan kembali ya, diulang, bukan sesuatu yang baru tetapi sebuah bentuk apa namanya, sebuah bentuk penegasan ya, penegasan atau di apa namanya, dipatokkan lagi kepada mereka sebagai bangsa yang akan terus berjalan dan juga menghidupi kehidupan mereka. Ya, itu mungkin yang menjadi latar belakang sejarah ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pendeta Rim. Berikutnya kepada Bang Pendeta Rim atau juga kepada kita Somasa, maka ada yang apa namanya, tidak ada yang boleh dikurangi dan tidak ada yang boleh ditambahkan, kira-kira demikian. Apakah memang ada pengaruh dari keberadaan bangsa ini yang sudah bercampur atau juga sudah berada bersama dengan bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka? Apakah dimungkinkan adanya masukan tambahan ataupun pengaruh dari bangsa-bangsa lain terhadap bangsa Israel ini, sehingga Tuhan lewat kitab Ulangan menegaskan tentang ketetapan-ketetapan yang mereka miliki. Apakah ada kemungkinan tentang hal itu, Bang Pendeta? Oke Bang, baik. Yang pertama begini Bang, ini lagi heboh juga ini beberapa waktu yang lalu itu tentang ada seorang yang mantan ya bisa dibilang orang Kristen dulu gitu kan, terus dia berpindah agama, terus dia memakai ayat ini dengan membandingkan terjemahan Alkitab edisi baru gitu. Oh, Jadi yang perlu kita jelaskan sebenarnya pemahaman yang dikatakan di ayat 2 ini adalah ketetapan Tuhan itu nggak berubah.
Jadi Ya, kalau bicara tentang tafsiran, bicara tentang bahasa, kan bahasa Indonesia itu berbeda dengan bahasa Ibrani, bahasa Yunani gitu kan. ya, Jadi kalau ada perubahan-perubahan tanpa mengubah inti itu bukan berarti melanggar ayat kedua ini gitu. Cuma ini ya, informasi aja buat teman-teman masa podcast ya. Jadi jangan terlalu gampang sekali memahami, oh ternyata Alkitab berubah diubah oleh penerjemah, enggak. ya, Nah, di ayat 2 ini sebenarnya penegasannya adalah seperti di ayat 1, sudah ada ketetapan. ya, Sudah you should do this, you should not do this gitu kan. ya, Tentang Taurat, tentang penegasan Tuhan dan bagaimana Tuhan marah kepada mereka, bagaimana akhirnya Tuhan mau memberikan kebebasan kepada mereka. Mereka sudah tahu bagaimana polanya gitu ya, ya. Jadi ketetapan yang dimasukkan sini jangan menambah jangan mengurangi itu adalah tentang bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana tentang karya Tuhan dalam kehidupan mereka yang selalu menemani gitu Bang. Jadi kalau menurutku penegasannya ini lebih kepada bagaimana supaya mereka berpegang kepada perintah Tuhan itu yang sangat apa ya? Kalau zaman di perjanjian lama sangat saklek sekali ya. Tapi kan ini adalah sebuah ketetapan yang harus terus mereka jaga karena mereka tahu kalau mereka taat kepada Tuhan, mereka akan selalu ditemani dan kalau misalnya mereka menjauh dari Tuhan, ya akan terjadi sebuah penghukuman dan juga penghakiman gitu seperti yang terjadi pada mereka beberapa kali gitu kan ke Babilonia kah ataupun kemana. Nah itu aja kali bang penegasan atau mungkin seperti kayak di Baal Peor di ayat ketiga itu yang terjadi ya itu aja kali bang. ya, ya. Terima kasih kepada Pendeta Rim. Ya, jadi memang akhirnya kita jangan terjebak kepada sebuah pemahaman yang sempit ya tentang penterjemah ataupun terjemahan ya sehingga ada orang yang akhirnya hari ini tidak mau memakai kata Tuhan atau dalam bahasa Simalungun ada yang tidak mau memakai kata Nebata karena mereka menganggap Nebata itu adalah penyembahan-penyembahan berhala dulu ya. Padahal itu sebuah terjemahan yang paling tepat untuk dipakai oleh orang Simalungun karena itu dianggap adalah Tuhan dari segala Tuhan, bukan Tuhan-Tuhan yang ada ataupun Allah-Allah lain. Jadi lebih kepada hal itu ya, tapi hal-hal yang prinsip ya dalam dogma ataupun dalam pengajaran kekristenan ya itu harus menjadi sesuatu yang tetap ya ketetapannya dalam pemahaman kita. Mungkin seperti itu yang bisa saya tambahkan terhadap apa yang disampaikan oleh Pendeta Rim. Jadi semuanya lebih kepada sesuatu bukan saya mau katakan sesuatu yang tidak konsisten, tidak komitmen ya, tidak, tetapi lebih kepada sesuatu yang lebih kontekstual juga di dalam perjalanan iman yang kita miliki seperti bangsa Israel tadi. Ya, terima kasih buat Pendeta Rin. Berikutnya yang mungkin juga kita bisa diskusikan lebih lanjut adalah bagaimana akhirnya ketetapan-ketetapan ini ya menurut Pendeta Rim atau juga mungkin saya juga akan menambahkan nanti tentang setelah mereka berada ya di tempat yang baru ya bersama dengan lingkungan yang baru, situasi-situasi kehidupan yang baru, apakah dimungkinkan ada sebuah kendala atau ada sebuah kesulitan atau ada sebuah rekonstruksi yang terjadi saat mereka menjalankan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Apakah ada hal-hal yang demikian, Bang Pendeta Rik? Iya Bang, ini sangat relevan juga ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebenarnya menarik juga kalau kita kaji ayat 3, 4, dan 5. Di ayat 3 dan 4 dan 5, Musa itu mengingatkan kembali Bang. Dia memflashback tentang beberapa hal yang terjadi ya kayak di Baal Peor ketika Tuhan marah dan memusnahkan setiap orang yang mengikuti ya, yang mengikuti Baal Peor gitu kan. Artinya berhala yang ilah lain gitu kan. Jadi itu sebuah penekanan juga bahwasanya jangan ada ilah lain di hadapanku. Namun kalau kita review ke belakang, kenapa orang-orang Israel selalu entah kenapa kayak sebuah candu kali mereka ya, ketika mereka sudah melihat kebaikan Tuhan, mereka bikin lembu emas. Ketika mereka sudah percaya Tuhan, sudah di zona nyaman. Kayak ini menjadi permasalahan juga, Bang. Ketika semuanya nyaman-nyaman saja, ketika semua kondisi yang baik-baik saja, kesannya kayak kayaknya perlu sesuatu yang baru nih gitu kan. Jadi banyak hal yang menurut saya menjadi sebuah pengulangan karena sebenarnya karakternya bangsa Israel ini yang terlalu mudah sekali karena ketika mereka sudah nyaman-nyaman saja, semua tercukupi berlimpah madu dan susu katanya gitu kan. Terus mereka akhirnya mencoba kayak kayak apa ya? Kalau bahasa Malaysia kayak menelajau diri nih, gitu kan kayak kayak menguji dirinya sendiri gitu kan dengan
Coba dengan ini, coba dengan ini. Jadi menurutku itu latar belakang yang sebuah faktor yang membuat mereka akan mengulang terus, Bang. Walaupun kita tahu faktanya setelahnya mungkin akan ada pengulangan lagi ya, ketika mereka dibuang lagi, kemudian dibebaskan lagi, dibuang lagi, dibebaskan lagi. Itu kayak sebuah pengulangan karena karakternya mereka seperti itu, Bang. Kalau menurutku sih gitu, Bang. Jangan mau nanti. Iya, memang bangsa ini memperlihatkan karakter itu memang dalam setiap perjalanan mereka ya. Bahkan rasa bersyukur itu menjadi sesuatu yang minim untuk kita dapatkan dalam perjalanan bangsa Israel. Ya, sehingga memang bangsa ini harus selalu didikte oleh Tuhan lewat Musa, lewat Joshua, ya, dan lain sebagainya. Tapi saya memang menjadi sebuah apa juga memang ya Bang Pendeta Rim, apa namanya ya, menjadi sebuah kok nggak belajar kira-kira begitu kan, padahal ada istilah tupai tidak akan jatuh pada lubang yang sama ya kan, tapi kita sebagai manusia ya perumpamaan itu seakan-akan jauh dari kehidupan kita karena memang akhirnya kita akan jatuh juga ya tempat yang sama, sudah tahu tapi bisa juga Keledai, Bang, keledai, keledai, iya, keledai. keledai ya. Iya, atau juga memang tadi yang dibilang Bang Pendeta Rim tadi pada ayat 3 tadi kan, sebab semua orang yang mengikuti Baal Peor telah dipunahkan Tuhan. Ini kan sebuah apa namanya? Peringatan, bukan hanya sebuah peringatan tapi seperti yang disebutkan pada ayat 9, waspadalah dan berhati-hatilah ya, sehingga itu harus penuh dengan sebuah hikmat ataupun bijaksana yang harus dimiliki dalam ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah berikan. Ada yang mau ditambahkan oleh Bang Pendeta Rim lagi terkait tentang hal itu? Nah, itu sangat menjelaskan, Bang. Jadi yang Bang Randi bilang itu kan menegaskan di ayat 6 tadi. Jadi kata-kata lakukanlah itu dengan setia. Ini kan berarti Tuhan tahu nih Iya. orang-orang Israel ini kalau bicara setia ini nggak konsisten nih gitu kan. Jadi penegasannya kan, jadi ketika kamu melakukannya itu dengan setia, bangsa-bangsa lain akan mengakuimu. Kita tahu ya bahwa bangsa lain juga, bahkan kayak bangsa Filistin juga mengakui Tuhannya orang Israel gitu kan, Iya. mengakui betapa mengerikannya Tuhannya bangsa Israel gitu kan. Jadi itu menjadi sebuah kesaksian bagi mereka. Kalau mereka dengan bijaksana, coba bayangkan misalnya mereka sudah diakui orang bangsa lain punya Tuhan yang besar, yang luar biasa, yang selalu membuat mereka menang berperang, terus tiba-tiba mereka menyembah Allah-Allah lain. Wah, mereka pasti, wah ternyata kalau pas lagi momen kayak gini, ini kelemahannya bangsa Israel kan. Memang benar kan, ketika mereka bersama dengan ilah lain, mereka akan kalah oleh perang walaupun melawan tentara yang kecil pun begitu. Iya. Gitu kali, Bang. Ya, terima kasih Bang Pendeta Rim. Ya, terkait dengan banyak hal tadi yang sudah kita ceritakan bersama dengan latar belakang, ya bagaimana Tuhan yang begitu mencintai bangsa ini sehingga Tuhan tidak pernah membiarkan walaupun mereka tegar tengkuk, walaupun nenek moyang mereka sudah tidak ada lagi bersama dengan mereka sehingga ketetapan itu terus disampaikan, dan bagaimana Tuhan mengenal betul kalau istilahnya Bang Pendeta Rim tentang bangsa ini sehingga dia menyampaikan apa hal yang dimungkinkan, kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi terhadap bangsa ini ya kan, kira-kira begitu sobat-sobat Masapot. Kira-kira Bang Pendeta Rim, kalau kita berandai-andai ya ketetapan itu hari ini disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Ya, ulangan ini pasal 4 disampaikan Tuhan kepada kita sebagai sebuah ketetapan, dan lakukanlah kata Tuhan kepada sobat-sobat Masapot dengan setia, kata Tuhan kepada sobat-sobat Masapot. Terus dikatakan juga ada pengakuan yang besar, yang hebat sekali oleh bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar kita ya. Tadi kata Bang Pendeta Rim ya, dan juga dikutip dari firman Tuhan. Kira-kira apa yang menjadi tolakan yang paling kuat bagi kita hari ini ya sebagai bangsa pilihan Tuhan? Boleh juga kita menyebutkan misalnya kalau kita sebagai bangsa pilihan Tuhan ya, apa ketetapan yang paling kuat yang harus kita miliki untuk benar-benar melakukan hal ini dalam ketetapan-ketetapan Tuhan ini? Oke. Jadi bicara tentang ketetapan Tuhan ya, Bang ya. Jadi ini kayaknya berurutan ini masuk ke ayat selanjutnya. Jadi eh, pernyataan Musa ini kan, penegasan Musa ini mengatakan
Allah mana yang sedekat ini dengan umatnya gitu. Walaupun Ya, kita di zaman sekarang kita tahu bahasanya Allah di perjanjian lama itu sangat transenden ya, artinya sangat ya, sangat jauh untuk bisa dijangkau. Tapi pengalaman mereka kan Allah itu langsung berhubungan terkoneksi langsung dengan mereka melalui ya kayak tiang awan, tiang api, manna turun dari ya, ya, surga itu yang dia. berapa minggu ini kita khotbahkan terus tentang tentang itu gitu kan. Betul. Jadi sebenarnya pemahaman ini Bang, bahasa di dalam iman percaya kita ini ya dengan iman percaya kita harus memahami bahwasanya Tuhan itu dekat dengan kita. Kalau dengan konsep seperti itu kita merasa Tuhan dekat dengan kita nggak akan berani lagi untuk melipir apa ya istilahnya untuk menyingkir sedikit dari Tuhan gitu karena kita tahu Tuhan lagi dekat sama kita gitu. Jadi menurutku itu yang mau ditekankan Musa kepada bangsa Israel. Nah kalau di sekarang kita yang sering terjadi adalah kita yang merasa uh, dekat dengan Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhannya lagi jauh gitu. Karena dengan sikap kita, dengan perilaku kita gitu kan. Itu yang sering sekali banyak orang yang terlalu pede rohani gitu ya. Jadi dia Ya, mengaku dekat dengan Tuhan, rupanya akhlaknya dan attitude-nya justru malah nggak kelihatan seperti orang yang takut akan Tuhan gitu ya, Pak. Ya. Jadi kok bicara sekarang kayak apa kayak darurat gitu ya, kayak yang lagi heboh sekarang lagi darurat kondisinya. Tapi dia nggak betul. menyadari itu. Iya, Bang. Itu kali Bang. Iya, Kalau di yang relevan ya untuk sekarang ya. iya. Jadi memang kehadiran Tuhan itu nyata, kira-kira begitu Bang ya. Jadi kalau bangsa Israel dulu itu nyata dalam bentuk tiang api dan tiang awan, nyata dengan manna yang turun dari langit setiap harinya, ya nyata dengan air yang pahit itu boleh mereka nikmati dan lain sebagainya. Maka itu mungkin juga yang hari ini kecenderungannya begini Bang Pendeta Rim, kita kehilangan apa namanya? Kehilangan kehilangan ingatan kalau bahasa kasarnya kira-kira begitu, Bang. Atau memang kita tidak mengingat tentang peristiwa-peristiwa masa lalu yang mungkin saya katakan tidak hanya bangsa Israel punya cerita tentang kebesaran Tuhan atas kehidupan mereka. Jangan-jangan juga sobat-sobat Masaput punya banyak cerita tentang hal-hal besar, hal-hal hebat yang Tuhan sudah nyatakan bagi kehidupan kita. Dan sejarah itu menjadi sesuatu yang kita lupakan dan hari ini kita masih merasa eh, tidak punya hal yang lebih dengan Tuhan kira-kira begitu Bang sehingga merasa sudahlah jalani sajalah kehidupan ini seperti biasanya ada waktu ada pekerjaan ada hasil ada buah menikmatinya dan lain sebagainya tapi tentang Tuhannya itu menjadi sesuatu yang hilang atau tentang firman Tuhannya itu menjadi sesuatu yang kabur dalam kehidupan kita. Mungkin adakah kira-kira modus atau ke apa situasi yang hal seperti itu yang boleh juga Bang Pendeta Rim lihat? Iya, sudah pasti ya Bang ya. Jadi sebenarnya kita nggak mau ngejudging ataupun nggak mau menghakimi orang-orang. Tapi kan pada faktanya, pada realitanya kan orang-orang ya akan pernah mengalami situasi seperti itu gitu. Karena kita adalah manusia yang rapuh sebenarnya kan gitu. Kita adalah manusia yang lemah. Jadi kalau kita nggak meminta kekuatan yang daripada Tuhan, ya akan jatuh juga gitu. Seperti seperti halnya tadi, kalau misalnya abang bicara tupai tadi kan sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh juga. Nah, bagaimana di posisi yang jatuh itu, kita masih bisa bertahan ya gitu. Kadang-kadang kan orang ketika dia sudah jatuh, akhirnya dia stressing out dan akhirnya menyalah-nyalahkan Tuhan atau mencari mencari scapegoat gitu atau mencari kambing hitam siapa nih yang salin oh karena kamu nih karena ini nih karena keluarga nih nggak mendoakan Ya, karena ini ya, jadi terkadang itu yang akhirnya dia semakin jauh dari Tuhan gitu kan dan ya berpindah-pindah agama lah mencari mencari kebenaran gitu akhirnya dia nggak akan menemukan karena hatinya sendiri sudah nggak ditemukan dia gitu bang menurutku sih itu bang jadi kalau bicara tentang bangsa Israel ini tadi, kalau kita masuk ke ayat-ayat selanjutnya, ya sekali lagi hanya penegasan dan mengingat sama kayak opung kita ya, kayak misalnya generasi orang Batak nih, ya kita pasti akan selalu diingatkan, opungmu dulu ya, begini-begini. Ya, kan kita mengingat kita supaya kita semakin cinta keluarga kita, semakin cinta dengan uh, keluarga. marganya kita ataupun keturunannya kita gitu karena bicara tentang Tuhan benar seperti itu bahwasanya
dulu Tuhan juga baik kepada keluarga saya, dulu begini-begini. Itu yang harus terus diingat, dan itu yang selalu diungkapkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Walaupun mereka kadang-kadang lupa, kayak ada amnesia-amnesianya juga mereka gitu kan. Gitu kali Pak. Iya, terima kasih Bang Pendeta Rim. Kita masuk dalam yang lebih up to date ya. Ketetapan, aturan, kesetiaan, perilaku, ya ini yang menjadi sesuatu yang terus digodok dalam kitab Ulangan 4 ini ya. Kira-kira Bang Pendeta Rim dikaitkan dengan ya supaya agak keren bahasa kita dengan society 5.0 ya, dengan segala teknologi yang canggih, dengan segala perkembangan zaman yang sangat cepat sekali ya, percepatan-percepatan itu, kira-kira menurut Bang Pendeta Rim, apa yang harus kita reminder ini kepada generasi-generasi muda terkait tentang aturan, moral, etika, ya yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel menjadi sebuah ketetapan, bentuk kesetiaan kepada Tuhan yang harus kita push, harus kita dorong juga bagi generasi-generasi muda yang dalam Society 5.0 ini saya tidak mau mengatakan hilang, saya tidak juga mau mengatakan tidak ada, tetapi harus kita apa namanya, kita bukan diwacanakan, tetapi kita sampaikan sebagai sebuah reminder kepada teman-teman kita masa. Mungkin Bang Pendeta Rim boleh disampaikan. Ya, jadi kalau bicara jadi kayak apa ya, kayak ngasih petua ya Bang. Ya Jadi nggak apa-apa. untuk untuk kita yang sekarang ini mungkin yang masih dalam, mungkin ada orang-orang yang masih baru baru mulai dekat dengan Tuhan, ataupun yang sudah lama mengenal Tuhan tapi baru merasakan kenikmatan yang bersama Tuhan. Jadi semua tahapan-tahapan yang dijalani setiap kita ini itu kan jadi kayak sebuah fundasi yang sedang sedang dibangun gitu Bang. Sedang seperti sebuah fundasi yang sedang dibangun, ya fundasi ini berisi tentang aturan Tuhan, ketetapan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, itu menjadi fundasi yang kuat sebenarnya untuk kehidupan kita. Jadi walaupun mungkin sekarang banyak yang bergumul tentang pekerjaan, tentang jodoh, tentang apa capaian masa depan, atau yang sedang berada dalam kondisi sandwich generation dan lain sebagainya, ini memberikan sebuah pengharapan kepada kita. Ya, selalu tiga hal yang selalu kita ingatkan kepada jemaat adalah iman, pengharapan, dan kasih. Itu menjadi satu kesatuan yang nggak bisa dipisah gitu. Ketika kita mengaku punya iman, kita harus terus berpengharapan. Walaupun sepahit apapun kehidupan ini, semengerikan apapun yang terjadi di negara kita ini, kita harus punya punya konsistensi bahwasanya Tuhan akan selalu beserta dengan kita gitu. Jadi berbeda dengan kasus yang sedang di Indonesia ya, ketika Mahkamah Konstitusi mengubah peraturan undang-undang ini kan lagi rame ya Bang ya. Nah, kalau ketetapan Tuhan itu nggak bisa diganggu gugat. Mau DPR kah itu, mau Mahkamah Konstitusi nggak bisa mengubah gitu kan. Jadi ini menjadi sesuatu yang apa ya, yang menghambat pertumbuhan iman setiap orang di masa-masa sekarang ini, apalagi generasi muda, adalah mereka terlalu di entertain dengan konsep ibadahnya, tapi sebenarnya khotbahnya nggak hidup di dalam diri mereka. Itu menurut hemat saya pribadi ya Bang ya. Kalau misalnya salah, kembali kepada saya. Tapi yang jelas semakin semakin santai orang beribadah, semakin mencari ibadah itu hanya karena untuk menyenangkan hasrat pribadi dan juga ketenangan otak saja, justru malah kita jadi semakin pribadi yang lemah gitu. Ketika kita bergumul, kita akan semakin jadi marah sama Tuhan gitu. Justru ketika bicara tentang sangkallah diri, pikulah salib, dan ikutlah aku, itu menjadi sebuah ketetapan, dan itu nggak bisa kita ubah-ubah gitu kan. Itu jadi sebuah ketetapan bagi setiap orang yang mendengarkan firman ini gitu Bang. Mungkin itu aja kali Bang, menjadi sebuah patron yang kuat untuk bisa bertahan kali Bang di dalam masa-masa sekarang ini Bang. Ya, tapi Bang Pendeta Rim, kan sekarang kalau kita melihat dalam media sosial dalam 5.0 ini, ya banyak sekali kesempatan-kesempatan bagi orang-orang muda untuk kehilangan rasa percayanya kepada Tuhan. Ya, dulu mungkin, sekarang ada istilah apa Bang Pendeta Rim? Di beberapa media sosial itu ada orang yang sedang mencari apakah dia punya penjaganya, ya kan, kodamnya, kira-kira begitu, dan banyak orang yang mengetik namanya di
live chat itu kan menarik sekali. Ya, ya, Jangan-jangan ya, memang ya, ya, kita ya. mengarah kembali ke sana dengan kecanggihan zaman. Harusnya itu kita tinggalkan, kira-kira begitu. Ada yang bisa Bang Pendeta Rim sampaikan kepada Somasa ini? Betul Bang, betul betul. Jadi ini satu hal yang perlu kita perhatikan. Ini sangat nggak tahu, pasti ada salah satu orang yang mendengarkan podcast kita ini yang mungkin coba-coba gitu kan, tertarik gitu kan, ketik nama kodamnya apa, bisa diangkat, oh naik, ini ada kodamnya, ini nggak ada. Sama sebenarnya kayak halnya kayak primbon-primbon gitu Bang, primbon Jawa gitu kan. Baru sama kayak zodiak-zodiak gitu. Dulu kayaknya kita pun mengalami itu kali Bang, waktu di SMA majalah, buka majalah kan, peruntunganmu, kamu akan mendapatkan banyak rezeki. Wah, percaya diri kita, wah dapat rezeki nanti kan. Iya, itu dia. Adapun percintaanmu, kamu putus katanya kan. Nah, jadi sekali lagi kita harus kembali kepada apa ya, kepada core-nya kita, intinya perjalanan hidup kita bersama Tuhan adalah Alkitab itu sendiri, Bang. Ya, kodam-kodam nggak ada, yang penting sama kita ada Roh Kudus dalam diri kita itu, Bang. Kalau kodam-kodam itu ya gitu, nggak urusan kita tuh. Yang penting apakah ada Roh Kudus yang tetap tinggal di dalam dirimu, pikiranmu. Ketika itu sudah kelihatan dari perbuatanmu, perlakuanmu, nah itu baru orang Kristen ataupun orang muda Kristen yang luar biasa, gitu kali, Iya. Bang. Kalau tentang ini juga Bang, kan banyak juga itu Bang. Itu tentang kodam. Ini tentang perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Permainan judi. Kalau dulu kan permainan judi itu kelihatan. Jelas pakai meja. Ada kartunya dan lain sebagainya. Sekarang tidak Bang. Ini gimana ini Bang? Apa yang harus, spiritualitas seperti apa yang harus dimiliki oleh Somase ini dalam ketetapan Tuhan? Iya, jadi ini jadi merembes juga gitu di Ya, tinggal satu pembahasannya, Bang. menit lagi Tapi waktu jelas Abang ini. tinggal 3 menit lagi ya. Jadi yang jelas ketetapan Tuhan itu kan ya kita udah tahu lah, udah dewasa. Mau online kah itu, mau offline kah itu, mau tatap muka kah itu, atau misalnya kayak bercanda mau main ke kasino gitu kan itu tempat wisata gitu kan. Tapi itu sebenarnya jadi kayak sebuah challenging kepada kita gitu. Kalau lu tertarik nggak dengan hal itu? Kalau lu tertarik ya jangan coba-coba, nanti jadi candu kan begitu dia Bang. Jadi itu menjadi bagaimana kalau di khotbah di minggu lalu kita kan berbicara tentang bagaimana memakai jirah eh, kebenaran gitu kan, memakai topi besi dan sebagainya, itu kan seperti penjagaan diri Bang. Jadi kalau dalam kesehatan misalnya supaya nggak gampang, supaya nggak terlalu capek dan drop, suntik neurobion, suntik ini, vaksin ini gitu kan. Jadi kalau supaya kita nggak terpengaruh dengan hal-hal yang sudah tahu kita ini nggak benar, walaupun itu online, walaupun itu offline, ya menjaganya dengan firman Tuhan tadi, dengan semua ketetapan-ketetapan Tuhan, ajaran-ajaran tadi, itu menurut saya menjadi sebuah tameng ataupun sebuah perisai yang sangat kuat sekali Bang untuk menjaga kita. Jadi nggak tertarik kita dengan hal-hal judi, tentang hal-hal yang kodam-kodam itu tadi gitu Bang. Itu sih kali Bang Rondi. Oke, terima kasih Bang Pendeta Rim ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jadi tetaplah waspada ya, tetaplah berhati-hati kata ayat 9 ya, karena terlalu banyak intrik-intriknya si iblis untuk membuat kita jauh dari ketetapan-ketetapan Tuhan. Maka tetaplah landaskan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, jangan terbuai dengan cara-caranya dunia untuk membuat kita semakin ragu dan tidak setia kepada Tuhan. Demikian Somasa yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama. Dan biarlah firman-Mu menjadi ketetapan yang teguh di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan banyak bangsa yang akan semakin melihat tentang Tuhan kami yang hebat, yang sedemikian dekatnya dengan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat Pendeta Rim. Amin. Terima kasih Sama-sama Bang Randi. Somasa. Ya, sampai ketemu. Sampai ketemu.